Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hestasya Fitri, NIM 20010168081. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan ARBK, disleksia, diskalkula, dan disgrafia. Yang pertama itu disleksia. Strategi pembelajarannya dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan membaca, yaitu dengan meningkatkan kemampuan mengenal dan memahami setiap bunyi bahasa, kata-kata dan kalimat, kelancaran ucapan, dan pemahaman bacaan. Aktivitas pembelajaran dapat dilakukan secara khusus, terutama dengan program pembelajaran individual ataupun dengan program-program remedi di sekolah. Terdapat beberapa metode pembelajaran bagi anak disleksia. Yang pertama itu metode Fernald. Metode pengajaran membaca multisensoris yang sering dikenal sebagai metode VAKT, Visual Auditory Kinesthetic and Tactile. Metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak dan tiap kata diajarkan secara utuh. Yang kedua metode Kilham-Stillman, pendekatan terstruktur taraf tinggi yang menggunakan 5 jam pembelajaran selama 2 tahun. Metode ini dilakukan dengan langkah menyajikan cerita secara lisan, membaca gambar cerita yang telah disajikan secara lisan, dan menuliskan huruf yang ada pada cerita dalam gambar. Yang ketiga, metode analisis kelas. Metode pengajaran melalui pemecahan sandi kelompok huruf dalam kata. Melalui metode ini, anak diajarkan untuk mengenal kelompok huruf sambil melihat kata secara keseluruhan. Metode ini menekankan pada latihan auditoris dan visual yang terpusat pada kata yang sedang dipelajari. Yang selanjutnya adalah metode Heck-Kierkegaard, dikembangkan oleh Heck, Kierk, dan Kierk pada tahun 1972. Metode ini diutamakan untuk meneliti kemampuan auditori siswa dengan cara memadukan bunyi huruf, menuliskan perpaduan bunyi huruf menjadi kata, lalu menyebutkan kata tersebut, menunjukkan kata pada siswa, dan menyuruh siswa menyebutkan bunyi huruf yang ada dalam kata. Siswa diminta untuk menuliskan kata tersebut di atas kertas. Yang selanjutnya itu Neurological Impress, dirancang untuk membantu individu yang mengalami kesulitan membaca berat. Metode ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Guru dan siswa yang berkesulitan membaca duduk berhadapan sambil membaca. Yang kedua, suara guru dibisikkan ke telinga siswa. Guru dan siswa menunjukkan pada kalimat yang dibaca guru, dan dalam situasi tertentu, guru membaca lebih cepat atau lebih lambat. Yang kedua, diskalkula. Belajar matematika merupakan suatu proses bertahap, dan anak harus memiliki kecakapan tahap awal sebelum melangkah pada tahap berikutnya. Tahap awal mencakup hubungan spasial, diberikan pada anak usia dini dalam bentuk permainan untuk mengembangkan kemampuan ruang, tahapan, urutan melalui blok-blok puzzle atau menyusun permainan. Di sini juga dikenalkan konsep tinggi rendah, atas bawah, besar kecil, dan jauh dekat. Kecakapan visual motorik dan visual persepsi. Visual motorik misalnya menghitung dan mengucapkan 1, 2, 3, 4, 5 dengan menunjukkan bandanya dari lambat berangsur cepat. Visual persepsi dapat dilakukan dengan latihan mengenali bentuk, geometri, ataupun warna, lalu membuat kombinasi dan menirunya. Konsep waktu perlu diperkenalkan terlebih dahulu, misalnya sekarang, tadi, nanti, sebelum menjelaskan tentang menit, jam, hari. Selain itu, bisa juga dikenalkan tentang pagi, siang, sore, malam. Yang ketiga, disgrafia. Upaya pembelajaran terlebih dahulu dilakukan dengan memperhatikan tahapan perkembangan gagasan atau pola pikir siswa, dan selanjutnya mengorganisir kemampuan awal siswa. Setelah kondisi awal diketahui, guru dapat mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai untuk masing-masing siswa. Khusus mengenai kesulitan menulis tangan, strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas seperti latihan membuat lingkaran, garis, geometris atau angka-angka, menulis atau melukis dengan jari di tanah atau pasir atau media lain yang sesuai, menempatkan posisi duduk yang nyaman sebagai persiapan menulis, menyiapkan fasilitas menulis seperti kertas dan pensil, menggambar di antara garis, menggambar atau menebalkan bentuk huruf yang dibuat dalam figur titik-titik, melanjutkan atau melengkapi tulisan huruf, dan menulis dengan menggunakan kertas bergaris. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.